Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Coastal Landform. Dengan outline yang akan saya bahas di sini, ada terminologi shore and coast, lalu the difference between shore and coast, along with shoreline and coastline. Lalu yang ketiga, ada factors in the formation of coastal and beach landform. Yang keempat, ada five wave activities that control the formation of coastal and beach landform. Yang kelima, ada types of erosional and depositional coastal landform. Yang keenam, ada how lagoons, coastal rivers, and coastal sand dunes can form. Yang ketujuh, ada potential dangers exist in coastal areas and beaches and how to mitigate them. Dan yang kedelapan, ada what do you think about beach reclamation such as in Singapore, Batam, or Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Oke, yang pertama di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan terminologi shore and coast. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari shoreline dulu yang pertama. Shoreline ini adalah natural boundary line between land and water such as a beach or river bank. Jadi shoreline itu posisi rata-rata garis pantainya bergeser seiring dengan naiknya permukaan laut, naik atau turun karena adanya fenomena global, atau secara lokal karena migrasi dari garis pantai. Yang kedua ada foreshore. Foreshore ini the part of the beach located between the lowest high tide line and the highest high tide line. Jadi foreshore ini tuh adalah area yang terkena oleh gelombang dan air laut selama pasang naik dan turun. Lalu yang ketiga ada backshore. Backshore ini the part of the beach that lies above the highest tide line. Jadi backshore ini itu area yang biasanya hanya terkena oleh air seperti yang sudah tertera pada gambar di daerah sini. Jadi backshore ini areanya biasanya hanya terkena oleh air saat badai atau pasang besar. Jadi area ini penting untuk perlindungan pantai karena dapat menyediakan zona perlindungan alami terhadap erosi dan kerusakan pantai selama badai atau perubahan cuaca yang ekstrim. Lalu kita lanjut ke yang keempat, ada coastline. Coastline ini the line that marks coast seaward edge, whereas the inland boundary is not always obvious or easy to determine. Jadi coastline ini tuh garis yang menandai dari tepi pantai yang mengarah ke laut. Jadi kalau misalkan dari yang ke darat batasnya tuh tidak selalu jelas dan atau mudah ditentukan. Jadi biasanya nggak kelihatan jelas kalau untuk yang ke daratan. Nah, lalu yang penjelasan terakhir ada beach, itu an accumulation of sediment found along the landward margin of an ocean or a lake. Jadi sedimen itu yang seperti pasir, kerikil, atau batu-batu kecil yang terletak di sepanjang garis pantai ini. Dan beach atau pantai ini biasanya terbentuk oleh proses alami seperti abrasi dan pengendapan serta dipengaruhi oleh gelombang laut dan arus air. Nah, lalu kita di sini akan masuk ke the difference between shore and coast along with shoreline and coastline. Nah, jadi shore and coast ini tuh kalau perbedaan mereka berdua, kalau shore tuh lebih mengacu pada area yang langsung berinteraksi dengan air, seperti tepi sungai, tepi danau, atau tepi laut. Kalau coast itu nggak hanya mengacu pada langsung berdekatan dengan air, tapi juga mencakup pada daerah pedalaman yang terhubung dengan garis pantai, serta seluruh sistem ekologi, ekonomi, sosial yang terkait di wilayah pesisir pantai. Sementara perbedaan dari shoreline dan coastline ini, kalau shoreline ini tuh seringkali terfokusnya pada detail geografis dan topografi lokal. Jadi seperti pasang surut, erosi, atau karakteristik pantai seperti pasir atau tebing. Lalu kalau coastline ini nggak hanya
tidak hanya melihat interaksi langsung antara air dan daratan, tapi juga mencakup pada aspek-aspek seperti topografi regional, ketersediaan habitat, kegiatan manusia, dan juga ekologi pesisir. Lalu kita masuk ke factors in the formation of coastal and beach landform. Faktor yang mengaruhi jadinya landform coastal dan pantai dan pesisir ini. Yang pertama ada tectonic setting. Nah, pantai ini bisa terdapat di tengah-tengah lempeng tektonik yang pasif margin atau tepi lempeng tektonik yang margin aktif. Aktif margin garis pantai berbatunya didominasi dari erosional landform. Sedangkan kalau pasif margin garis pantainya itu menghasilkan aktif depositional landform. Faktor yang kedua ada sea level change atau perubahan permukaan laut. Jadi posisi garis pantai ini tuh mencerminkan dari perubahan permukaan laut. Jadi saat permukaan laut naik, garis pantai bergerak ke arah daratan. Perubahan permukaan laut ini itu dikontrol dari faktor lokal dan juga faktor global. Lalu yang ketiga ada salinity and density. Uh, jadi salinity dan density ini mengontrol laut dalam bentuk global ocean circulation atau thermohaline circulation and ocean bottom sediment transport. Nah, jadi salinitas dan densitas air laut ini mempengaruhi hidrologi dan morfologi dari bentang alam pesisir dan pantai melalui interaksi yang kompleks antara berbagai proses fisik, kimia, dan biologis di lingkungan pesisir pantai. Lalu yang faktor keempat ada sedimen supply. Jadi perbedaan substrat yang ada di sini bisa menyebabkan perbedaan bentuk garis coastline. Pasokan sedimen memainkan peran penting dalam membentuk dan menjaga stabilitas bentang alam pesisir dan pantai serta berbagai fungsi ekologis dan sosioekonomi yang terkait. Lalu lanjut di sini ada tides atau pasang surut air. Jadi pasang surut air itu mengontrol lokasi di mana sedimen itu diendapkan. Selama pasang naik, air laut meningkat dan mencapai garis pantai, meningkatkan kekuatan gelombang dan arus laut. Dan selama pasang airnya surut, itu air laut mundur dan dapat menyebabkan deposisi sedimen di sepanjang garis pantai yang disebut dengan akresi. Lalu yang keenam ada wave atau gelombang laut. Jadi gelombang laut ini membawa energi yang besar dan dapat menyebabkan erosi pantai dengan menggerus dan membawa sedimen ke laut. Gelombang ini juga dapat membentuk dan mempengaruhi struktur geologis di pesisir seperti tebing, gua laut, dan gua-gua pantai. Nah, di sini ada 5 aktivitas yang mengontrol terjadinya pembentukan landform dari pesisir dan juga pantai. Yang pertama ada erosi. Nah, erosi ini tuh proses pengikisan dan pengangkutan material oleh gelombang, arus laut, atau angin di sepanjang garis pantai. Erosi ini tuh bisa terjadi secara langsung oleh gelombang yang menghantam pantai, atau secara nggak langsung melalui efek arus laut atau angin. Yang kedua itu ada sand movement. Sand movement ini tuh dibagi jadi ada swash dan backwash. Ya, jadi sini pengertian dari sand movement-nya dulu. Kalau sand movement itu sendiri itu terjadi ketika sedimen bergerak di sepanjang garis pantai karena gelombang dan arus laut. Itu sedimen itu dapat diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain oleh gelombang dan bisa membentuk fitur pantai seperti sandspit atau tombolo dan juga lagoons. Dan swash ini tuh dia gerakan air laut yang mengalir ke daratan saat gelombang menghantam pantai. Ini tuh terjadi ketika air gelombang yang mencapai pantai itu naik ke atas pantai. Sementara kalau backwash itu, dia gerakan air laut yang mengalir kembali ke laut lagi setelah gelombang mencapai pantai dan setelah wash terjadi. Jadi urutannya tuh swash dulu baru backwash dulu. Ya. Dan ini tuh terjadi ketika air yang terdorong ke daratan kembali ke laut karena adanya gravitasi.
Lalu kita lanjut ke tipe dari erosional dan depositional coastal landform. Nah, kalau erosional ini tuh ada sea cliffs. Jadi sea cliffs ini tuh terbentuk oleh erosi gelombang yang kuat yang menggerus daratan. Lalu membentuk tebing yang curam dan tegak di tepi laut. Lalu ada sea caves atau gua di gua yang terbentuk. Jadi artinya itu lubang yang terbentuk di tebing pantai akibat erosi gelombang yang memaksa air masuk ke celah-celah dalam batuan. Lalu ada stacks and arches. Kalau stacks itu pilar batu yang terisolasi di lepas pantai terbentuk dari bagian tebing yang lebih keras yang bertahan terhadap erosi laut. Sedangkan kalau arches ini itu struktur lengkung yang terbentuk ketika erosi menggerus bagian dasar tebing, menciptakan terowongan atau jembatan alami di tebing pantai tersebut. Lalu ada depositional. Depositional ini ada sandspit. Jadi sandspit ini tuh formasi tanah berpasir yang panjangnya tuh menyembul ke laut dari daratan dan terbentuk oleh deposisi sedimen yang dibawa oleh arus laut atau sungai. Lalu ada hook dan tombolo. Hook dan tombolo itu tuh sandspit yang melengkung ke dalam laut. Terus sementara tombolo tuh sandspit yang menghubungkan daratan dengan sebuah pulau kecil atau batuan di laut. Dan kalau lagun atau laguna ini artinya itu perairan tenang dengan dangkal yang terbentuk di belakang sandspit atau barrier karang. Lalu kita akan masuk ke bagaimana lagoons, coastal rivers, dan coastal sand-dunes itu bisa terbentuk. Kalau misalkan lagoons itu, dia terbentuk biasanya terjadi ketika sandspit, tombolo, atau barrier karang yang membatasi perairan dari ombak dan arus laut yang kuat, itu menciptakan kondisi yang lebih tenang di belakangnya. Itu gimana lagoons itu bisa terbentuk. Lalu ada coastal rivers, itu terbentuk dimulai dari hulu sungai di daratan yang mengalir menuju laut. Lalu ketika sungai mendekati muaranya, aliran airnya melambat dan mulai terpengaruh oleh pasang surut air laut. Lalu yang ketiga, bagaimana coastal sand dunes terbentuk? Pembentukannya itu dimulai dengan angin yang membawa pasir dari pantai ke daratan. Dan ketika angin melambat dan berhembus di belakang rintangannya, seperti vegetasi, pantai, atau struktur batuan, pasir itu terdeposisi dan membentuk gurun pasir pesisir. Lalu potential dangers exist in coastal areas and beach and how to mitigate them. Jadi bencana yang bisa terjadi di area sini tuh bisa seperti tsunami, intrusi air asin, dan juga erosi garis pantai. Bagaimana cara mitigasinya? Untuk tsunami, mungkin mitigasinya bisa kita membuat rencana darurat yang efektif, termasuk rute evakuasi, tempat perlindungan, dan sistem peringatan dini. Lalu untuk yang intrusi air asin, kita bisa memperketat regulasi dan pembatasan pengambilan air tanah agar tidak melebihi tingkat regenerasi alami. Lalu untuk erosi garis pantai itu kita bisa menerapkan zonasi pesisir yang tepat untuk menghindari pembangunan di daerah rawan erosi atau bahaya pantai. Nah, untuk yang terakhir mungkin what do you think about beach reclamation? Jadi apa yang saya pikirkan tentang reklamasi pantai ini? Nah, jadi menurut saya reklamasi pantai ini tuh dapat membuka peluang yang besar untuk pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan atau bandara yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang baru juga. Adapun reklamasi pantai ini juga bisa digunakan untuk membangun sistem pertahanan pantai yang lebih kuat dan melindungi daerah pesisir dari banjir dan juga intrusi air asin tadi. Akan tapi reklamasi pantai ini bisa menimbulkan kontranya juga seperti dapat mengubah pola aliran air dan mengaruhi dinamika alamiah garis pantainya dan bisa meningkatkan risiko banjir juga serta erosi pantai di daerah sekitarnya. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya Naifa Syahira dari angkatan 2023 mengenai coastal landform ini. Sekiranya ada kesalahan kata atau kekurangan informasi dari PPT saya, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.